Hari ini kita tidak akan membahas yang serius-serius. Hari ini kita pertama bersifat introduction atau perkenalan tentang mata kuliah kita, ya. Mungkin tidak sampai 1 jam kita harus sudah selesai, ya. Nah, intinya di pertemuan ini adalah saya ingin menyampaikan kepada Anda semua informasi yang lengkap tentang kuliah ini, supaya Anda punya pemahaman atau gambaran yang memadai tentang kuliah ini, ya. Karena itu saya sudah sampaikan di grup kita bahwa Anda mesti hadir di pertemuan pertama ini, ya. Nah, supaya Anda mengerti dan mengetahui apa yang harus Anda lakukan di minggu-minggu berikutnya. Oke, seperti itu. Oke. Oke. Saya harap Anda sudah melihat e-notes Anda, karena sudah saya kirimkan di sana informasi dasar tentang mata kuliah ini. Di situ saya kirimkan file tentang silabus kita, ya. Kemudian juga link ke Google Drive saya yang berisi reader atau bacaan utama mata kuliah ini, ya. Anda yang sudah mengikuti mata kuliah saya semester lalu tentu saja tidak akan asing dengan metode perkuliahan saya, ya. Saya masih akan menggunakan metode yang sama dengan semester lalu. Mata kuliah apa semester lalu itu? Saya lupa, dengan Anda? Gerakan sosial. Gerakan sosial, Pak. Dengan gerakan sosial. Nah, ini juga modelnya hampir sama, sistem perkuliahan saya seperti di semester lalu di gerakan sosial. Ada dari segi tema pun, dari segi kandungan tema pun, antara gerakan sosial dan perubahan sosial itu banyak kaitannya, ya. Itu juga dari segi metodologi perkuliahan ini tidak akan jauh berbeda dengan sistem perkuliahan saya di semester lalu, ya. Oleh karena itu harapan saya nih, ya, karena Anda sudah familiar dengan metode saya, metode kuliah saya, Anda semua nih harus dapat nilai yang bagus, ya. Yang harapnya tidak ada nilai C lagi di kelas ini, ya. Apalagi nilai T, yang B yang tidak melaksanakan tugas. Ya, kebanyakan saya harap ada B dan A. Karena sudah mengenal metode pilihan saya, ya. Oke, gitu tentang itu. Di sini juga Anda sudah lihat silabusnya kan? Sudah download itu topiknya? Silabusnya? Sudah belum? Tidak bisa dibuka, Pak. Tidak bisa? Iya, Pak, nggak bisa dibuka. Ya, Pak, nggak bisa dibuka. Tidak ada, Pak. Di e-notes. Ada? Ya, absen sama silabusnya tidak bisa diakses. Absennya? Anda semua yang bermasalah dengan absensi hari ini berapa orang? Hampir semua. Semuanya nggak bisa dibuka, Pak. Hanya, Pak. Nggak bisa dibuka di e-notes-nya. Oh, sedang error mungkin, ya. Oke. Saya tadi juga ada yang laporan 1 orang. Saya pikir hanya dia itu yang bersama satu sendiri aja, ya. Ini tidak. Oh, jadi Anda semua tidak bisa akses kehadiran di e-notes hari ini? Iya, Bapak. Iya, Pak, tidak bisa. Ya, begitulah sistemnya. Oke, tapi saya sudah minta Anda mengisi kehadiran di chat ruang ini, ya. Oke. Nah, nanti kalau Anda sudah punya akses dan tidak ada masalah dengan e-notes kita, Anda bisa melihat file yang berisi silabus di sana, di e-notes. Karena ini kewajiban dari universitas, resources atau sumber-sumber perkuliahan dan lainnya harus disimpan di sana, ya. Walaupun tadi saya juga akan menggunakan metode lain atau media lain seperti WhatsApp supaya Anda mudah mengaksesnya, ya. Begitu juga sudah saya simpan di sana link ke Google Drive saya yang berisi bahan bacaan utama kuliah ini, Reader Social Change. Oke. Kalau begitu, setelah mata kuliah ini, saya akan kirimkan ke WhatsApp grup kita
apa itu silabus mata kuliah ini dan reader mata kuliah ini ya. Jangan-jangan nanti masih bermasalah pada hari ini, padahal Anda sudah harus bisa memahaminya. Oke? Tetapi jangan khawatir, Anda akan mendapatkan gambaran ini yang akan sampaikan beberapa menit ke depan dalam presentasi apa itu uraian saya mengenai silabus, mungkin secara singkat dan juga reader ya. Gitu. Oke. Oke, saya akan berbagi layar kepada Anda tentang silabus ya, walaupun nanti Anda sendiri bisa mendownload ya atau di Inos. Ini seperti Anda ketahui adalah 3 SKS. Ini termasuk mata kuliah inti di jurusan Anda sosiologi. Karena itu Anda harus jangan sepele ya, jangan menyepelekan mata kuliah ini karena termasuk mata kuliah yang besar SKS ya. Oke, ini mata kuliah inti di jurusan Anda. Saya ingin mengucapkan selamat datang di mata kuliah ini, Social Change ya. Mata kuliah ini secara umum membahas isu-isu yang berkaitan dengan perubahan dalam masyarakat dalam perspektif sosiologis. Oke. Jadi pada mata kuliah ini Anda akan belajar apa sih perubahan sosial itu, ya. Tentu perubahan sosial yang terjadi dalam konteks masyarakat dalam perspektif sosiologis. Nah, karena Anda di jurusan sosiologis dan kita ada di jurusan sosiologis, maka perubahan sosial itu akan kita lihat dalam perspektif sosiologis. Ya. Mata kuliah ini ditujukan atau dirancang untuk memperkenalkan kepada Anda semua mengenai isu-isu dasar tentang perubahan dalam masyarakat dalam sudut pandang sosiologis. Oke. Yang lebih penting lagi, mata kuliah ini mengajarkan kepada Anda semua bagaimana menganalisis dan menjelaskan persoalan-persoalan atau variabel-variabel perubahan sosial dalam perspektif sosiologis. Ya. Lalu apa yang didapatkan, apa yang diharapkan dari hasil akhir mata kuliah ini atau outcome-nya? Ya. Dengan Anda mengikuti mata kuliah ini, Anda diharapkan memperoleh pemahaman yang memadai tentang persoalan-persoalan mendasar tentang perubahan sosial dalam perspektif sosiologis. Ya. Nah, lalu nih berikutnya nih harapannya adalah Anda punya kemampuan dasar, kemampuan basic, bagaimana menjelaskan perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat itu dalam analisis sosiologis dengan menggunakan perspektif teori-teori sosiologisnya. Nah ini, Anda sudah belajar teori-teori sosiologis dari semester 1-2, mungkin semester lalu sudah mulai, hari ini semester ini juga banyak. Nah, teori-teori sosiologi yang sudah Anda dapatkan semester lalu, semester ini, itu Anda saatnya sedikit-sedikit menerapkannya dalam memahami tentang persoalan masyarakat, isu-isu masyarakat, khususnya isu yang berkaitan dengan social change atau perubahan sosial. Ini harapannya atau outcome yang diharapkan dari mata kuliah ini. Sama seperti sebelumnya, saya tidak akan membiarkan Anda, mahasiswa S1, mencari-cari sumber. Ya. Mahasiswa S1 itu tentu saja bukan mahasiswa pasca sarjana, itu Anda masih harus dibimbing oleh dosennya. Tidak bisa seorang dosen mengatakan, hanya menyebutkan ini daftar bacaannya, ini apa topiknya, silakan cari sendiri. Nah, kalau Mas S1 belum satu begitu. Karena nanti kalau Anda tidak ditunjukkan dengan baik, Anda bisa tersesat. Maksudnya Anda tidak mendapatkan sumber-sumber yang memadai tentang materi. Kalau Anda tidak mengerti kan, atau mungkin ada salah paham. Karena itu saya ingin membantu Anda dalam perkuliahan ini dengan sama seperti kuliah sebelum-sebelumnya, saya buatkan buat Anda semua, saya support buat Anda semua, yaitu reader, itu bacaan utama perkuliahan ini. Ya, modelnya atau bentuknya sama seperti, hampir sama dengan reader mata kuliah gerakan sosial yang Anda terima di semester lalu, tetapi tentu dengan konteks atau isi yang berbeda ya, sesuai dengan mata kuliah ini, perubahan sosial. Mahasiswa semua, Anda semua wajib membaca reader ini, karena ini adalah bacaan wajib minimal buat Anda semua. Ya kalau Anda tidak bisa banyak membaca buku ya, atuh semuanya bisa membaca ya. Nah, itu harapan saya. Minimal nih bacaan Anda membaca reader ini. Nah, kalau Anda tidak bisa membaca juga reader ini, wah keterlaluan nih ya.
Harapan saya hanya satu saja ini. Tetapi saya akan mengapresiasi kepada Anda semua kalau Anda mampu atau bisa dan beretikat baik, punya komitmen untuk membaca lebih dari reader yang saya berikan ini. Ya, karena itu Anda mahasiswa. Yang membedakan mahasiswa dan siswa adalah Anda membaca lebih banyak dengan kreativitas sendiri, dengan kemampuan Anda sendiri secara mandiri. Nah, itulah Anda harus sadar nih, Anda ini adalah mahasiswa, siswanya maha gitu kan. Anda harus beda dengan ketika Anda masih siswa di SMA atau madrasah aliyah sebelumnya. Sekarang Anda dituntut belajar mandiri. Nah, tentu saja karena Anda masih S1 tidak sepenuhnya mandiri, masih dipandu oleh dosennya, tentunya dalam bentuk pemberian reader ini. Kalau Anda punya banyak waktu, silakan baca sumber-sumber lain ya dari mata kuliah dari selain reader ini. Ini ada banyak tuh ya. Saya di sini cantumkan ada berbahasa Indonesia, ada 1-2 berbahasa Inggris, ada buku, juga ada artikel jurnal. Ya, ini penting ada lakukan yang baik. Nah, mahasiswa yang baik itu adalah mampu membaca di luar, bisa membaca di luar buku teks. Nah, itu mahasiswa tuh ya. Itu. Kalau Anda baca buku teks aja nggak mau, ya mahasiswa itu namanya. Anda hanya apa itu seperti saya bilang sebelumnya, Anda hanya sedang mengikuti pengajian majelis taklim aja, ya. Itu reader ini adalah bacaan minimal Anda. Tapi kalau Anda bisa membaca lebih dari reader ini, saya sangat apresiasi, ya. Oke. Kemudian metode kuliah ini sama seperti sebelum-sebelumnya. Pertama ada 3 macam, ada kuliah dosen, kuliah oleh saya, sekitar 20 menit kurang lebih. Karena ini 3 SKS 30 menit maksimal. Lalu kemudian disambung oleh question and answers, bertanya jawab, ya. Kemudian Anda boleh bertanya tentang uraian kuliah saya. Lalu adalah tutorial berbentuk yaitu penyampaian materi oleh Anda semua, oleh tim, oleh beberapa kawan Anda tentang topik yang sudah ditentukan. Lalu susul juga dengan tanya jawab. Kurang lebih 90 total semua adalah kita nih, kalau 90 tambah 60, 150 menit, ya. Kalau 3 SK itu 150 menit ya, walaupun pada prakteknya kita tidak seperti itu ya. Kadang saya juga gitu. Sehari ini ya, kita mulai tidak 12.30, saya tahu dan kita semua kalau 12.30 masih selesai sholat, belum selesai sholat, juga harus makan siang ya, maka saya undurkan jam 1, sama seperti di mata kuliah sebelumnya. Tapi kita sampai jam 3 kok. Oke, nah ini Anda harus pahami mengenai penilaian. Ya, penilaian. Anda ini harus saya sebutkan tadi, saya harap semua Anda tidak ada yang nilai C mata kuliah ini. Ya, apalagi nilai D atau nilai T ya. Ya. Karena itu Anda harus pahami dengan baik mengenai komponen-komponen kehadiran Anda. Kehadiran, komponen-komponen penilaian. Pertama, kehadiran. Universitas menetapkan kehadiran Anda 75%. Kalau kita 16 kali pertemuan, Anda maksimal Anda harus hadir adalah 12 kali pertemuan. Ya. 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 Kalau kurang dari 12 kali pertemuan, mungkin Anda harus dengan alasan tertentu Anda mungkin akan mendapatkan semacam tugas lain untuk menutup kekurangan itu ya. Tapi kalau sudah saya beritahu, oh Anda kurang hadirnya, gitu kan, terus saya kasih kesempatan untuk memperbaikinya, Anda tidak melakukannya, ya itu maka paksa melina butut ya. Karena ada mahasiswa sudah saya beri peluang untuk memperbaiki, misalnya saya kontak yang bersangkutan, Anda mengerjakan tugas, nah, lalu saya kasih kesempatan, malah bukan 1 kali tapi 2 kali, belum juga mengerjakannya, ya dengan paksa saya memberikan nilai yang tidak bagus ya. Jadi saya memberikan nilai sesuai dengan amal Anda. Kedua, tugas baca. Nah, ini kan, ini penting nih. Bacaan reader itu adalah bacaan wajib Anda. Minimal Anda membaca itu deh. Supaya apa? Mengerti apa yang dikuliahkan di mata kuliah ini. Tujuannya apa? Anda mendapat ilmu. Nah, itu. Jadi Anda nih, dalam mata kuliah ini, dalam mata kuliah lainnya, harusnya kan dalam pengertian Anda, saya bukan hanya sekedar dapat nilai, tapi juga ingin dapat ilmu. Ya, Anda dapat nilai bagus, it's okay. Anda mengejar nilai, it's okay. Tapi yang lebih dari itu Anda dapat pemahaman, ada perubahan dalam diri Anda.
perubahan cara pikir, perubahan wawasan Anda, dan sebagainya. Oke, nah, karena itu saya minta Anda membaca summary, membaca reader yang saya berikan pada Anda. Itu nanti akan menjadi salah satu tugas individu, itu summary. Sama seperti yang lainnya, di semester sebelumnya, nanti setiap individu dari Anda akan mendapat tugas membuat summary dari topik yang akan ditentukan. Ya. Setelah Anda membuat summary, kalau nanti Anda lupa bagaimana caranya, saya akan kirimkan kembali format penulisan summary-nya. Kemudian setelah Anda membaca reader yang saya berikan, Anda harus menuliskannya dalam sebuah harus menyampaikan dalam sebuah presentasi. Dua-duanya nyambung nih. Anda bisa baca, Anda juga bisa mengerti dan menyampaikan kepada orang lain. Jangan sampai Anda membaca saja, tapi Anda tidak mampu mengungkapkan hasil pelajaran kepada orang lain. Nah, antara summary dan presentasi itu adalah satu tugas kesatuan. Jangan sampai Anda mengerjakan summary, tidak presentasi. Atau sebaliknya, apalagi dua-duanya tidak kerjakan. Nah, ini Anda akan kekurangan nilai 20% dari nilai Anda. Jadi summary dan presentasi penting buat Anda untuk melatih diri Anda membaca dan menyampaikan apa yang sudah Anda baca kepada orang lain. Oke? Itu. Yang ketiga, UTS, ujian tengah semester. Sama seperti sebelumnya, ada komponen kuis. Saya ingin kuis ini kenapa? Untuk mengukur kemampuan Anda menangkap materi. Materi yang sudah sampaikan dalam bentuk perkuliahan, baik secara dalam bentuk reader, atau juga ketika saya menyampaikan secara langsung dalam bentuk kuliah, baik melalui slide atau tidak. Nah, itu ukurannya Anda. Nah, penting nih, kuis ini ya, jangan sampai tidak ikut. Nah, kecuali dalam kasus tertentu tidak bisa hadir, Anda kontak saya. Saya selalu memberi kesempatan kepada Anda yang dengan alasan tertentu tidak bisa ikut kuis, saya berikan waktu, mungkin di kelas ini juga pernah ada, di semester lalu, untuk mengikuti kuis ulang. Yang kedua, yang tidak terpisah dari kuis adalah membuat paper, membuat essay. Essay ini karena Anda masih S1, tidak usah banyak-banyak, 700 kata maksimal ya. Kalau Anda lupa bagaimana formatnya membuat essay yang baik, nanti saya kirimkan kepada Anda lagi. Ingat, essay buat mata kuliah saya bukan paper seperti makalah yang diberikan kepada dosen-dosen lain. Saya ingin mengajari Anda menulis dengan baik. Yang keempat, komponennya penilaian adalah ujian tengah akhir semester, yaitu ada kuis juga sama UTS dan juga ada essay. Tapi esainya lebih banyak, 1000 kata. Anda boleh juga 1500 kata. Inilah 4 komponen yang harus Anda perhatikan dalam mengikuti mata kuliah supaya Anda, satu, mendapat nilai yang bagus, kedua, Anda mendapat ilmu yang banyak dan bermanfaat. Jadi ketika Anda selesai mengikuti ini, Anda bukan cuma dapat nilai, tapi juga Anda dapat pengetahuan, Anda dapat perubahan sikap, wawasan yang berkembang, dan sebagainya yang bersifat positif. Itu harapan saya. Nilainya adalah nilai standar yang ada di kita. Jadi ini nilainya adalah seperti ini ya. Nah, satu lagi berikutnya yang saya sampaikan kepada Anda tentang integritas akademik. Nah, ingat ya, karena Anda adalah mahasiswa bagian dari sivitas akademika, maka Anda punya etika. Anda harus berpegang pada etika dunia akademia, yaitu academic integrity, integritas akademik. Anda harus menjaga kejujuran. Tidak boleh bohong ketika Anda mengutip pendapat orang. Ketika mengutip pun harus sampaikan di mana sumbernya, bukunya yang mana, tahun berapa, halaman sekian. Kalau memang itu pendapat orang lain. Jangan sampai Anda mengutip pendapat orang lain, lalu tidak ada sampaikan bahwa Anda mengutip dari buku yang lain. Nah, apalagi tidak mengakuinya, Anda ambil dari buku orang lain, ini adalah pelanggaran. Nah, tidak adanya pengakuan yang layak terhadap sumber yang Anda kutip, sehingga Anda melanggar akademik integritas, itulah yang disebut dengan plagiarisme. Singkatnya, plagiarisme adalah pencurian ide orang lain yang Anda masukkan dalam tulisan Anda. Nah, oke. Dalam sebuah tulisan akademik, di situ mengandung dua unsur. Pertama, pikiran Anda sendiri, dan pikiran orang lain yang Anda kutip untuk mendukung pikiran Anda. Oke, seperti itu tidak bisa lepas. Karena apa? Yang namanya ilmuwan atau akademik itu kita berdiri di pundak-pundak para raksasa.
seorang akademia yang besar sekalipun seperti Einstein atau dalam dunia Islam misalnya ada Ibnu Khaldun, mereka bukanlah mereka berdiri di atas kaki mereka sendiri. Mereka berpijak dengan kokoh kepada pikiran-pikiran tokoh-tokoh sebelumnya. Karena itu, kita tidak boleh sombong mengakui bahwa kita yang pertama menemukan ilmu itu. Kita harus mengakui orang lain, kita dapatkan dari orang lain, dengan mengakuinya dalam karya kita ambil dari karya orang lain yang mencantumkan rujukan yang benar. Oke. Ini penting ya. Maka ketika Anda membuat paper atau membuat essay untuk mata kuliah saya, yang Anda hanya ambil dari internet, Anda copy paste, ya, nah itu salah, tanpa lalu Anda tidak masukkan rujukannya, tulisan dari siapa, dari mananya, tanpa juga menyimpannya dalam sebuah tanda petik, maka Anda melakukan plagiarisme, Anda mencuri ide orang lain untuk diri Anda sendiri. Atau Anda membaca sebuah buku atau artikel, skripsi atau apapun, kalau Anda kutip, copy paste, Anda ada ketik ulang, persis seperti yang ada di sumbernya, dan lalu Anda tidak mengakuinya, diambil dari orang lain, maka Anda melakukan pelanggaran mendasar dalam akademik, itu plagiarisme. Karena itu, saya ingin di semester awal Anda memahami pentingnya ini, pengakuan terhadap karya orang lain, dan kejujuran dalam menulis. Karya ilmiah itu mengandung dua hal spesifik tadi, pikiran Anda sendiri dan pikiran orang lain. Bagaimana dua hal ini diramu menjadi sebuah karya ilmiah. Ya. Di sini bukan berarti Anda tidak boleh menyampaikan diri Anda sendiri, silakan, bahkan wajib dalam dunia akademik. Tapi kalau memang itu ide Anda itu tidak original karya Anda sendiri, maka harus mengakuinya, Anda ambil dari karya orang lain. Oke. Memang ini harus ada pelajaran khusus mengenai ini. Mestinya bukan tugas saya, ada tugas dari fakultas atau universitas mengajar kepada Anda bagaimana melakukan tindakan pencegahan plagiarisme dalam karya-karya Anda. Oke, seperti itu. Silakan Anda baca sendiri detailnya tentang ini. Ya. Anda juga tidak boleh melakukan ghostwriting, artinya Anda menuliskan sebuah essay buat teman Anda, atau paper Anda essay dibuat oleh orang lain. Nah, itu nggak boleh ya. Buat Anda, tulis karya Anda sendiri seburuk apapun kalau menurut saya akan hargai itu. Ya. Karena saya akan tahu untuk selevel Anda, kualitas tulisan Anda semua. Anda juga tidak boleh melakukan kolusi dengan kawan Anda untuk membuat kejahatan menulis paper ya. Seperti itu. Oke, tadi adalah informasi-informasi mendasar tentang mata kuliah perubahan sosial. Nah, saya ingin membahas lebih lanjut kepada topik-topik yang akan kita bahas di mata kuliah ini. Nah, ya kan? Sama seperti di mata kuliah sebelumnya, saya sudah menyusun topik-topik yang berkaitan dengan perubahan sosial. Ya, di sini ada pertemuan 1 hari ini. Kita adalah membahas yang ini, Minggu 1, pengantar informasi mata kuliah dan kontrak perkuliahan. Saya sedang memberikan pengantar kepada Anda, memberikan informasi mata kuliah ini, dan nanti saya akan minta kepada Anda melakukan kontrak perkuliahan. Filenya berupa kesepakatan antara kita semua, sebagaimana yang sudah dilakukan oleh jurusan kita. Anda sebagai mahasiswa, saya sebagai dosen melakukan perjanjian untuk melakukan mata kuliah ini. Filenya sudah saya kirimkan di grup, dan saya harap Kosma Anda menandatanganinya, kirimkan ke saya ulang, saya akan menandatangani. Nah, kalau di pertemuan online, ya, offline, mudah-mudahan ya, sebelum berakhirnya sebelum berakhirnya tahun ini, berakhirnya semester ini, kita sudah bisa nanti diizinkan kuliah online ya, apalagi bagi Anda yang semester 3 ya. Nah, dugaan saya nih, yang semester 1 dan semester 3 akan didahulukan masuk kampus dari semester atas ya. Setelah nanti pemerintah mengizinkan 50% kampus buka, sama seperti sekolah ya, sudah diizinkan 50%. Dugaan saya tidak sampai Desember, Anda sudah akan masuk kuliah secara offline. Nah, kalau Anda nanti di salah satu perjanjian dalam kontrak perkuliahan itu adalah, kalau yang offline ya, dalam kelas, dalam mata kuliah saya khususnya, yaitu Anda diizinkan buat mata kuliah saya ini, di kuliah saya ini, Anda boleh membawa minuman, air, atau kopi, atau teh ke ruang kelas Anda. Kenapa? Karena kan kalau Anda kuliah 2 jam bersama saya,
itu akan menimbulkan kejenuhan. Otak Anda itu hanya mampu bertahan konsentrasi 30 menit, maksimal 40 menit. Karena itu perlu ada asupan oksigen baru, khususnya dari minuman yang Anda dapatkan. Ya, karena saya bolehkan Anda membawa minuman. Dan juga kalau Anda belum makan siang, Anda boleh makan. Bawa makan siang. Tentu saja syaratnya Anda minuman dan pakai itu Anda kerjakan dengan tidak mengganggu ketertiban, kenyamanan dan kebersihan ruang kelas. Ya, jangan sampai ketika Anda makan Anda ceplak. Nah, itu nggak boleh ya. Kalau nanti kita online, offline ya. Nah, dan lagi yang penting adalah dalam kontrak kuliah adalah Anda mesti menghargai siapapun yang berbicara di ruang kelas. Baik di sini atau di offline nanti, baik itu mahasiswa atau dosen. Saya akan menghargai Anda berpendapat, meskipun saya akan mendengarkan pendapat Anda, meskipun mungkin berbeda dengan saya, ataupun Anda menyanggah pendapat saya. Jadi, belajarlah mulai sekarang, Anda menghargai, memberikan respek dan apresiasi kepada siapapun, termasuk kawan Anda yang sedang berbicara di depan kelas, membicarakan atau mendiskusikan suatu topik. Karena pada hakikatnya orang itu, atau siapa yang sedang bicara, sedang memberi kepada Anda ilmu. Hargai siapa yang berbicara, dengarkan dengan baik. Jangan orang lain berbicara, Anda juga berbicara. Tidak bisa. Orang lain yang berbicara, Anda dengar. Nanti Anda akan punya kesempatan untuk berbicara yang orang lain mendengar. Namun kabehan anak ngomong ya hese. Harus ada orang, satu pihak mendengar, satu pihak berbicara. Oke, itu mengenai kontrak perkuliahan ya. Saya harap nanti Kosma, siapa Kosma kelas ini? Siapa? Teguh, Pak. Teguh, Pak. Teguh ya, Teguh tanda tangani kontrak perkuliahannya dan kirim ke saya ya. Nah, ini kan hari ini kita tidak ada lagi tidak ada pembahasan topik, tidak ada lagi presentasi, tidak ada summary dan sebagainya. Mulai minggu depan kita akan membahas topik pertama, perubahan sosial, konsep dasar. Apa sih itu? Nah, semua Anda wajib membaca topik ini dengan bacaan yang ini. Nah, ini. Sudah saya siapkan di reader. Berbahasa Indonesia, gampang bahasa Indonesia. Oke. Nanti semua orang wajib baca ini, topik ini. Tapi nanti hanya beberapa orang yang melakukan presentasi di sini. Ya, sama semester lalu. Nanti setelah kelas ini, saya akan mengirimkan kepada Anda daftar mahasiswa yang presentasi tiap minggunya sesuai dengan topik ini. Misalnya minggu depan, mahasiswa A, B, dan C membahas topik ini. Sama semester lalu, Anda semua wajib mengirimkan summary pertama yang sudah ditunjuk tiap minggunya wajib mengirimkan summary kepada saya. Paling lambat, kalau misalnya hari ini Anda kuliah, berarti tadi malam jam 12, Anda harus kirimkan ke saya summary Anda, ke email saya. Dan hari ininya, setelah pada harinya, Anda yang bertugas presentasi dan summary harus wajib hadir menyampaikan hasil bacaannya. Karena saya ingin mengajari Anda bisa baca dengan baik, Anda bisa menulis dengan baik, dan Anda bisa menyampaikan bacaan Anda kepada orang lain. Jadi dalam presentasi, sekali lagi nanti ya, kalau di semester lalu masih ada yang belum mengikuti aturan yang baik, satu hal yang lagi penting, summary harus dibuat mengikuti format yang saya berikan kepada Anda. Nah, salah satu komponen yang membuat Anda nilainya tidak bagus adalah summary Anda dibuat asal-asalan. Hanya 2 paragraf atau hanya mengcopy paste dari sumbernya. Summary itu bukan copy paste dari sumber. Ya, ingat. Summary itu hanya mungkin berisi, makanya saya contohkan yang summary kepada Anda itu hanya 1 halaman. Ima ya summary ayat 3 halaman. Ya kan, sampai 1000. Nah, ini bukan summary namanya. Ya. 1 halaman cukup, tapi komponen yang saya minta ada. Seperti contoh yang saya berikan kepada Anda. Ya, ikuti formatnya. Summary itu ringkasan. Anda meringkas apa yang Anda baca dengan menggunakan bahasa Anda sendiri atau menggunakan kutipan-kutipan dari sumber yang Anda rujuk dengan baik. Ya, formatnya ikuti seperti yang contoh yang saya berikan kepada Anda. Tong sembarangan nulis summary itu.
Nah, di sini juga Anda belajar membuat summary yang baik. Setelah Anda membuat summary, saatnya Anda menyampaikan bacaan itu kepada kita semua. Anda paham tuh? Jangan-jangan Anda menulis tapi tengah arti. Nah, sekarang saatnya Anda belajar sedikit-sedikit menyampaikan bacaan itu kepada kita. Waktunya juga tidak banyak, kan cuma 5 menit saja, ya, karena banyak yang menyampaikan. Ya, jadi dalam presentasi itu satu, jangan dibaca, sampaikan apa yang Anda pahami. Boleh Anda menggunakan poin-poin utama dari summary yang Anda buat, ya, tapi ulah dibaca dari summary. Oke. Anda jangan khawatir Anda salah paham, nggak apa-apa. Ya, oh saya ini salah takutnya, nggak apa-apa. Bicara, sampaikan yang pahami kepada kita semua secara lisan. Tentu saja summary tadi bisa menjadi panduan kepada Anda untuk menyampaikan itu. Tapi jangan dibaca dari summary. Waktunya 5 menit. Oke. Sampaikan pokok-pokok dari topik yang Anda sampaikan. Itu tentang presentasi dan summary. Sama ya, pertemuan ketiga, keempat, kelima, semua formatnya sama. Dan saya sudah mudahkan buat Anda disediakan bahan bacaan. Oke. Di semester 8, di minggu ke-8 kita ada ujian tengah semester, ada kuis, dan ada essay. Nah, kalau maksimal 1000 kata itu ya, maksimal ya. Anda bisa 700 sampai 1000 kata. Essay, nah sekali lagi saya inginkan kepada Anda, ikuti kuis dengan baik, waktunya, kemudian essay kerjakan dengan baik sesuai dengan format yang saya berikan kepada Anda. Ya. Kemudian 9, 10, 11, 12, 13, di pertemuan terakhir kita ada ujian akhir semester, formatnya sama seperti ujian tengah semester, ada kuis dan ada essay. Oke, saya kira itu uraian saya kepada Anda. Ada yang ingin Anda pertanyakan? Ada? Sudah jelas ya? Paham ya? Paham, Pak. Bagus. Nah, Paham, Pak. karena Anda sudah mengerti metode saya, kalau Anda tidak terlalu sulit memahaminya. Tapi saya wajib menerangkan kembali kepada Anda, karena ini adalah bagian dari pertemuan pertama kita. Oke. Teguh, mana Teguh? Teguh sudah ditandatangani, Teguh? Alhamdulillah sudah, Pak. Kirimin ke, ya langsung ke saya dikirimkan ya, Japri ke saya filenya. Sudah, Pak. Oke. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Untuk itu apa tuh? Summary kan hasil tulisan kita. Terus ketika kita merefleksikan hasil bacaan itu boleh nggak beda sama yang ditulis sama kita gitu? Bukan cuma beda, memang harus, bukan cuma boleh, tapi juga harus. Ya. Nah, disitulah yang disebut dengan namanya paraphrasing. Artinya Anda menuliskan dengan bahasa Anda sendiri, tetapi isinya sama dengan sumber yang Anda kutip. Namanya paraphrasing. Ini adalah cara yang paling bagus untuk menghindari plagiarisme. Anda misalnya Teguh membaca tulisannya George Ritzer atau Peter Stompa tentang perubahan sosial, satu bab tentang X atau satu paragraf, bukan satu bab. Anda pahami itu paragraf itu sampai Anda mengerti isinya. Kalau Anda sampaikan dengan bahasa Anda sendiri, dengan begini caranya. Menurut Ritzer, gitu kan? Perubahan sosial adalah, gitu kan? Gitu. Nah, ketika selanjutnya itu gunakan kata-kata Anda sendiri, tapi isinya sama dengan sumber yang Anda kutip. Berarti, tapi jangan lupa setelah itu Anda cantumkan sumbernya, misalnya di Ritzer 2000 tahun 2000 halaman sekian. berarti Oke? memasukkan perspektif kita gitu, Pak, terhadap materi yang akan kita baca.
bawakan. Kalau dalam summary, Anda boleh memberikan penilaian, ya, tapi jangan banyak-banyak. Misalnya, pertama yang saya lakukan adalah Anda harus menangkap dulu sumber bacaan Anda. Ya, Teguh ya. Baru mungkin di paragraf akhir, Anda boleh menyampaikan misalnya di kesimpulan. Oke? Anda sampaikan 1 atau 2 kalimat pandangan Anda sendiri atau 1 paragraf. Boleh. Contohnya misalnya, Anda ada bacaan tentang X, lalu Anda sampaikan pandangan Anda sendiri tentang itu sendiri, silakan. Tapi jangan lupa yang poin utamanya adalah Anda memahami dulu sumber yang Anda baca. Sebelum Anda menyampaikan pandangan Anda sendiri atau perspektif Anda sendiri, Anda harus mampu memahami dulu pandangan dari sumber yang Anda baca. Oke? Siap, Pak. Yang lain? Oke. Saya masih kasih kesempatan bagi yang belum mengerti. Oke. Sini sudah isi daftar hadir semua ya. Dari 45 orang ini, 49. 49. Di absensi yang saya terima dari jurusan ada 45 orang, tapi yang hadir sini 49. Apakah ada yang pindah kelas atau bagaimana ini? 4 orang ini. Ada yang belum mengisi KRS, Bapak? Oh iya ya, oh begitu. Anda pastikan ya, karena mulai minggu ada perubahan KRS, kalau saya minggu depan, ya. Oh sorry, mulai tanggal 8 September itu ada namanya perubahan KRS. Anda jangan lupa ya, kalau Anda ingin merubah atau belum membuat, Anda lakukan ya, mulai tanggal 8, hari apa? Hari Rabu ya. Oke. Mudah-mudahan yang 4 orang ini tidak ada masalah di daftar kehadirannya ya. Anda juga jangan lupa memberitahukan jurusan bahwa Anda misalnya ada masalah dengan KRS Anda ya. Oke, gitu ya. Kalau begitu Anda sudah paham semua. Nanti setelah ini saya akan kirimkan kepada grup Anda silabus dan reader supaya ya, karena Anda tidak punya bermasalah dengan e-notes Anda. Mari kita tutup pertemuan pertama ini. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan, ya, diberi kesempatan untuk bisa mengikuti kuliah ini sampai selesai. Mari kita baca Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih, Bapak. Bila ada masalah dengan kuliah ini, silakan kontak saya secara langsung ya. Tapi ingat, ketika mengontak saya, Anda sebutkan nama Anda, dan jangan malam-malam, masih siang ya, mulai jam 8 pagi sampai jam 5 sore ya. Jangan malam-malam Anda nanyain masalah kuliah. Terima kasih, sampai ketemu di minggu depan di pertemuan kedua Social Change perubahan kita. Mata kuliah ini untuk membuat Anda paham tentang perubahan sosial, sekaligus juga mengajak Anda berubah kepada perubahan yang lebih baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bapak. Sehat selalu, Bapak. Terima kasih, Bapak. Oke, terima kasih. Oke.